Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Darmalasari, kelas dari 3A NPM 2478210. Saya di sini akan membuat hands-on pada mata kuliah Net Pro 2 yaitu State Based Network Automation and Compliance. Jadi pada lab 13 ini kita diminta untuk membuat hands-on yang berisikan menampilkan, menjelaskan, dan menjalankan setiap script yang digunakan. Nah, jadi kita di sini di lab ini tuh ada script inventory, desir.state.yaml, deploy.config.yaml, dan gatherfox.yaml, serta check compliance.yaml. Nah, lalu pada langkah yang pertama, saya sudah menyiapkan topologinya. Nah, topologinya adalah seperti ini, yang dimana nanti kita ini topologinya untuk IP-nya kita minta di DHCP. Nah, untuk itu selanjutnya langkah yang ke-1 ini saya sudah. Tapi untuk yang Ethernet switch ini tuh tidak perlu karena dia hanya sebagai bridging antar node atau penghubung. Lalu selanjutnya kita pastikan semua perangkat kecuali Ethernet switch memiliki IP atau yang valid dan di ping atau SSH. Oke, selanjutnya pada langkah yang kedua yaitu inventory perangkat dan desir state. Nah, jadi pada file ini saya sudah ada. Kita ke NIC-nya. Kita ls dulu. Nah, di sini ada, kita bisa lihat cat desir state.yaml. Nah, ini adalah isinya teman-teman. Yang dimana pada desir state ini nanti kita ini adalah berisi daftar switch dan router pada topologi yang akan di manage. Dan buatkan file YAML dengan desir.yaml yang berisikan 2 VLAN ID yang akan dibuat pada switch, sebuah loopback interface yang akan diaktifkan di router, dan untuk VLAN ID-nya kita menggunakan NPM kita masing-masing. Untuk NPM saya itu 2010 untuk 4 digit terakhirnya. Nah, maka dari itu kita bisa lihat di sini untuk switch. Untuk perangkat switch ini kita akan konfigurasikan VLAN ID-nya yaitu 10 dan 2010. Nah, untuk routernya yaitu kita menggunakan loopback 10 dan IP address-nya 10.10.10.1. Nah, untuk desir.state.yaml ini nanti tidak kita jalankan, tetapi sebagai referensi untuk untuk script yang lain. Jadi nanti ini tuh sebagai konfigurasi yang akan diterapkan seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke langkah yang ketiga, menyusun script konfigurasi. Nah, jadi kita membuat script Ansible dengan deploy config.yaml untuk mengirimkan konfigurasi ke switch dan ke router. Nah, di sini scriptnya ini membaca file desir.state.yaml, gunakan Jinja template pada deploy config.yaml untuk memanggil elemen yang ada pada desir.state.yaml, mengirim konfigurasi dengan menggunakan modul iOS VLANs untuk membuat VLAN, dan iOS L3 interface untuk mengaktifkan interface. Lalu setelah itu ini ada Jinja template-nya yang ada di sini. Ini kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Nah, oke, setelah itu saya juga udah buat ya. Kita ke deploy config.yaml. Clear, kita get deploy config.yaml. Nah, ini adalah isinya. Isinya adalah kayak gini teman-teman. Nah, deploy configuration to switch and routers, hostnya semua, gatherfox-nya no, connection-nya network CLI. Nah, untuk desir.state.yaml ini adalah first file-nya adalah desir.state.yaml. Nah, untuk tasnya sendiri, yang dimana kita bakal konfigurasiin switch, yaitu menetapkan VLAN-nya. Lalu setelah itu kita bakal konfigurasi router, yaitu menetapkan loopback interface-nya. Seperti itu. Oke, setelah itu kita clear. Selanjutnya kita jalanin aja untuk file ini. Untuk itu kita coba jalanin Ansible
min playbook, min i inventory.yaml, lalu deploy config.yaml. Nah, jadi di sini sudah masuk. Di sini judulnya deploy configuration to switch and routers, dan tasnya adalah konfigurasi VLAN. Jadi kita bakal skip untuk yang router 1. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini statusnya change karena belum ada VLAN ID VLAN 10 dan VLAN 2010, maka statusnya adalah change. Nah, ya di sini jadi dia menambahkan VLAN tersebut kepada switch 1. Lalu selanjutnya kita ke konfigurasi loopback interface, yaitu kita bakal skip yang switch 1. Lalu selanjutnya kita menerapkan loopbacknya ke router 1. Tunggu dulu, ini internetnya juga agak susah. Oh ya teman-teman, di sini saya lupa untuk menampilkan inventory.yaml. Mungkin setelah ini dijalankan, saya bakal melihatkan file inventory.yaml. Nah, oke, kalau kayak gini kita cukup ulangin saja untuk menjalankannya lagi. Karena kadang ketika dijalankan satu kali itu tidak langsung bisa, maka sekitar 2 kali itu dia tanpa error. Nah, ini kayak tadi ya, untuk VLAN-nya kita konfigurasi VLAN dan skip router 1. Nah, ini kan karena switch 1 ini sudah diterapkan VLAN 10 ya, maka dia statusnya oke di sini, bukan change. Dan selanjutnya kita ke konfigurasi loopback interface ini untuk router. Nah, di sini dia statusnya change karena sebelumnya itu kan gagal. Nah, maka kita ulangin lagi, statusnya menjadi change. Nah, artinya loopback 10 dengan IP address-nya 10.10.1/32 sudah ditetapkan. Nah, ini change 1 dan change 0 karena kita menggunakan prinsip idempotensi, seperti itu. Lalu, untuk yang selanjutnya, oke, saya tadi lupa ya untuk menampilkan file inventory.yaml. Saya bakal menampilkan. Nah, ini adalah hasilnya, isinya seperti ini, ada untuk router dan untuk switch. Nah, ini tuh supaya konfigurasinya itu tidak salah target atau mau ke perangkat yang mana. Dan ini ada parameternya yang disampai dalam vars. Nah, untuk usernya dan passwordnya dan enable secret-nya, seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke langkah yang keempat, posted, kondisi aktual perangkat. Jadi kita bakal membuat playbook untuk menarik informasi hostname, version, dan serial number-nya menggunakan iOSFX, lalu menjalankan show VLAN brief pada switch, show IP interface brief pada router, dan menyimpan hasilnya ke dalam file JSON. Lalu setelah itu saya juga sudah ada ini
Di sini nama file saya itu gatherfacts.yaml. Nah, ini adalah isinya, teman-teman. Oke, kalau di sini mungkin mungkin di sini kurang jelas. Kita bisa lihat di nano aja. Nano gather. Nah, ini adalah isinya dengan judulnya Collect Actual Stats from Routers and Switches. Hostnya all di sini dan tasknya di sini ada gather iOS facts. Seperti yang tadi kita ambil yaitu dari switch show VLAN brief, dan dari routernya kita ambil untuk show IP interface brief, lalu kita menyimpan ke dalam file JSON. Nah, ini ya teman-teman. Nah, jadi kita ngambil untuk hostname, version, serial number, dan show VLAN brief pada switch, dan show IP interface brief pada router. Oke, kita Ctrl O. Lalu kita clear, lalu kita coba jalankan, yaitu dengan perintah yang sama seperti sebelumnya, yaitu gatherfacts.yaml. Nah, jadi mengumpulkan kondisi aktualnya pada setiap device. Nah, ini oke untuk switch 1 dan router 1. Nah, kita bakal menampilkan show VLAN brief pada switch dan show IP interface brief pada router. Nah, kita bakal menyimpannya dalam file JSON. Oke, ini udah change untuk router 1 dan switch 1. Kita clear terlebih dahulu. Nah, lalu selanjutnya kita bisa lihat di sini. Nah, ada router 1 dan switch 1. Kita mungkin bisa lihat untuk router satunya. Nah, ini adalah isinya, ada hostname, version, serial number, dan show IP interface brief. Ya, ini adalah sesuai ya. Lalu selanjutnya kita bisa lihat yang switch 1. Nah, untuk yang switch juga sama, bedanya dia menampilkan show VLAN brief. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita pada langkah yang kelima, yaitu compliance script, yaitu proses pemeriksaan kesesuaian terhadap polis, aturan, atau perintah yang diberikan. Jadi kita membuat script untuk memeriksa apakah descriptstate.yaml sudah benar diterapkan pada semua device. Nah, isi scriptnya ini adalah pemeriksaan, yaitu validasi hostname, VLAN, dan loopback. Nah, jadi saya juga udah ada scriptnya. Nah, ini compliance check on switch. Nah, dari descriptstate.yaml. Nah, tasknya gather switch facts, lalu model Cisco modulnya iOS facts. Lalu kita di sini memvalidasi, yaitu apakah yang kita sudah konfigurasi itu sesuai dengan descriptstate.yaml, seperti itu. Nah, kalau tidak sesuai, maka dia itu akan violate, atau dia bakal mengeluarkan pesan host switch seperti ini. Host switch tidak sesuai descriptstate, dan hostname-nya juga tidak sesuai. Untuk VLAN ID-nya juga sama. Misal VLAN 10 tidak ditemukan di switch, atau VLAN 2010 ditemukan pada switch, seperti itu.
Lalu selanjutnya ada compliance check on router ya. Untuk router setelah itu sama aja kayak tadi. Lalu setelah itu ini juga sama, dia kayak pakai modul IS command. Kita periksa lewat show IP interface brief, lalu validasi hostname routernya, dan kalau hostname tidak sesuai maka akan menampilkan pesan hostname router tidak sesuai, dan loopback-nya ditemukan atau tidak ditemukan, seperti itu. Itu adalah script yang check compliance.yaml. Sebentar. Oke, selanjutnya kita pada langkah yang kita coba jalankan dulu, yaitu Ansible min playbook min i inventory lalu nama scriptnya yaitu check compliance.yaml. Jadi script ini tuh untuk memvalidasi. Nah, kita kumpulkan dulu dari faktanya dari switch. Oke, pada switch-nya sudah oke, lalu kita melihat VLAN information-nya, hostname-nya. Nah, hostname switch sesuai dengan desired state, lalu VLAN 10 ditemukan, VLAN 2010 ditemukan juga. Lalu setelah itu kita ke router. Nah, kita melihat interface information-nya. Nah, hostname router sesuai, lalu loopback-nya ditemukan juga. Oke, ini adalah hasilnya teman-teman. Dari check compliance, berarti hasilnya sudah sesuai semua. Lalu selanjutnya kita ke langkah yang ke-6, yaitu state drift. State drift ini adalah konfigurasi yang menyimpang atau konfigurasi yang salah gitu. Nah, jadi kita bakal melakukan dua perubahan yang merusak konfigurasi yang telah dideploy, misalnya menghapus salah satu VLAN pada switch, mengubah hostname pada router. Nah, lalu kita menjalankan script gather facts dan dilanjutkan dengan script check compliance. Nah, jadi kita di sini tuh menghapusnya manual. Kita lewat SSH-nya saja ya. Gadis 10.0.137.171 admin 123, lalu enable, lalu Cisco. Nah, setelah itu kita ke konfigurasi terminal. Salah. Nah, jadi di sini kita bakal hapus VLAN 2010. Oke, setelah itu kita kita WR. Nah, lalu setelah itu kita exit. Lalu kita ke router 139. Nah, oke, selanjutnya kita ke konfigurasi terminal lagi, kita ganti hostname-nya ya. Jadi router 1 iet misal. Oke, kita kita WR. Nah, sudah, kita exit lagi, kita clear. Setelah itu kita jalankan gather
fax-nya. Kita coba jalankan lagi. Oke, ini sudah oke. Nah, ini statusnya change ya, karena kita merubah tadi konfigurasinya atau menghapus. Lalu setelah itu kita jalanin lagi yang compliance. Oke, kita coba jalanin script ini lagi. Nah, ini untuk hostname-nya tidak berubah ya. Nah, ini VLAN 10 ditemukan. Dan nah ini adalah hasilnya karena VLAN 2010 sudah dihapus, maka hasilnya dia valid. Nah, VLAN 2010 tidak ditemukan, seperti itu. Nah, ini untuk yang router, kita coba tunggu dulu. Nah, ini fatal juga hasilnya valid karena tadi hostname-nya sudah saya ganti. Seperti itu. Nah, jadi hostname router tidak sesuai dengan desire state. Nah, maaf ini ketimpa atau dia ngebug, tapi hasilnya tadi sudah cukup terlihat ya. Nah, itu adalah penjelasan dari langkah 1 sampai langkah 6. Seperti itu, teman-teman. Lalu di sini ada pertanyaan, yaitu tunjukkan isi inventory.yaml dan desire state YAML. Tuliskan perangkat apa saja yang di manage dan aturan apa yang ditetapkan. Nah, ini untuk labnya itu kita pakai soft file. Nah, jadi ini untuk ini adalah isi file inventory.yaml dan perangkat yang di manage adalah router 1 dan switch 1. Untuk ini adalah isi desire state.yaml-nya yang aturan yang ditetapkan adalah switch harus memiliki VLAN 10 dengan nama VLAN 10 dan VLAN 2010 dengan namanya VLAN 2010 dan router harus memiliki loopback interface yaitu loopback 10 dan loopback 10 pada router harus menggunakan IP 10.10.10.1/32. Lalu yang pertanyaan kedua, tunjukkan hasil running dari deploy config.yaml. Tunjukkan kapan mendapatkan status change dan change 1 dan change 0. Kenapa hasilnya berbeda? Nah, jadi untuk hasil running deploy config.yaml ini dengan change-nya 1 digunakan ketika playbook pertama kali dijalankan. Nah, atau pada router yang belum memiliki loopback 10 dan switch belum memiliki VLAN 10 dan 2010. Maka dari itu, Ansible itu akan menambahkan konfigurasi pada setiap device dengan desire state.yaml sehingga hasil running pertama adalah change 1. Nah, ini adalah dengan change yang 0. Nah, kenapa 0? Karena dia playbooknya ini adalah sudah dijalankan kedua kalinya. Maka dari itu tidak ada perubahan pada router dan switch.
Nah, karena konfigurasi pada perangkat ini sudah sesuai dengan desir.state.yaml, nah sehingga Ansible ini tidak melakukan perubahan apapun karena dia bersifat idempotensi. Lalu pertanyaan ketiga, jalankan perintah show VLAN brief, tampilkan hasilnya dan bandingkan apakah sudah sesuai dengan desir state. Nah, pada switch hasil show VLAN brief ini, VLAN 10 dan VLAN 2010 itu sudah ada ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Dan kondisinya atau statusnya ini adalah aktif, dan hal ini tuh menunjukkan VLAN sudah sesuai dengan desir.state.yaml. Nah, ini desir.state.yaml-nya. Lalu yang nomor 4, tampilkan salah satu file JSON hasil posted, sebutkan ada data apa saja yang disimpan, mengapa data tersebut diperlukan untuk compliance. Nah, jadi jawabannya untuk file JSON-nya ini saya memilih switch. Nah, seperti yang sudah saya tampilkan tadi, ya ini adalah hasilnya. Data yang disimpan ini ada hostname, serial number, version, dan output show VLAN brief. Kalau di router ini show IP interface brief. Nah, untuk mengapa data itu penting untuk compliance? Jadi, hostname itu untuk identitas device-nya. Nah, serial number-nya ini untuk memastikan tidak terjadi kesalahan target pada perangkat saat membandingkan actual state dengan desir state, sehingga compliance menjadi valid, dan version ini untuk memastikan konfigurasi yang diterapkan sesuai dan didukung oleh perangkat tersebut. Nah, output show VLAN brief ini untuk memverifikasi keberadaan dan status VLAN pada switch dalam proses compliance. Lalu data ini digunakan untuk memastikan bahwa VLAN yang ada pada switch sesuai dengan yang didefinisikan dalam desir.state.yaml. Lalu yang nomor 5, apakah loopback yang ditentukan di desir.state muncul pada hasil show IP interface brief? Jelaskan bagaimana compliance script mendeteksi keberadaan interface tersebut. Nah, jadi ini adalah output compliance-nya. Nah, di sini kan bertanya apakah muncul pada hasil show IP interface brief pada tes compliance. Nah, ini adalah muncul ya teman-teman. Loopback-nya sudah sesuai dengan IP address-nya yang sesuai juga dengan desir.state.yaml. Nah, jadi compliance ini tuh mendeteksi keberadaan loopback-nya ini dengan cara menjalankan perintah show IP interface brief menggunakan model iOS command. Lalu output dari perintah tersebut kemudian dibandingkan dengan data loopback yang didefinisikan pada desir state. Lalu script ini melakukan pencarian untuk nama interface-nya dan IP address-nya di dalam output command. Hal ini ditunjukkan pada hasil compliance yang menunjukkan loopback 10 ditemukan di router, yang menandakan bahwa konfigurasi loopback pada router sudah sesuai dengan desir state. Lalu untuk yang keenam, setelah melakukan perubahan manual, state drift, dan menjalankan ulang compliance, akan ada kondisi hasilnya valid. Tampilkan hasilnya dan jelaskan bagaimana pesan Ansible membantu kalian mengidentifikasi drift ini. Nah, jadi ini hasilnya ya, VLAN 2010 tidak ditemukan dan hostname-nya tidak sesuai dengan desir state. Ini adalah hasilnya. Nah, penjelasannya, pesan yang VLAN 2010 tidak ditemukan pada switch ini dan hostname router tidak sesuai dengan desir state ini menunjukkan bahwa konfigurasi VLAN seharusnya itu sudah ada berdasarkan desir state yang hilang akibat perubahan manual, dan hostname identitas router telah berubah dari konfigurasi yang telah ditetapkan. Nah, dengan munculnya status valid ini pada hasil compliance checks, Ansible ini membuktikan bahwa konfigurasi aktual ini berbeda dengan desir state, sehingga konsep state-based network automation-nya dan compliance checking-nya ini berhasil mendeteksi penyimpangan konfigurasinya. Seperti itu. Lalu, yang ketujuh, apa hubungan antara desir state, actual state, idempotensi, dan compliance? Jelaskan dengan contoh dari hasil praktikum. Nah, untuk desir state sendiri, dia adalah kondisi yang jaringan yang ditargetkan, kondisi konfigurasi yang ditargetkan atau diharapkan. Nah, pada dalam praktikum ini adalah contohnya desir state.yaml, karena di situ berisi konfigurasi yang akan kita terapkan. Lalu ada actual state adalah kondisi konfigurasi yang benar-benar
sedang berjalan pada perangkat jaringan. Nah, contohnya ini diperoleh dari show VLAN brief, show IP interface brief, seperti itu. Lalu idempotensi ini adalah perintah otomasi yang tidak akan mengubah konfigurasi jika perangkat sudah sesuai dengan DSRZ-YAML, sehingga tidak terjadinya konfigurasi ganda. Nah, contohnya pada file deploy-config.yaml ini, ketika pertama kali dijalankan, maka dia hasilnya akan change, dan ketika kedua kali dijalankan, maka hasilnya akan change-nya ini jadi 0, karena dia bersifat idempotensi. Untuk compliance ini adalah memeriksa kesesuaian atau validasi antara actual state dan desired state. Contohnya pada file checkcompliance.yaml. Nah, hubungannya untuk desired state ini menentukan konfigurasi, actual state menunjukkan kondisi nyata perangkat, idempotensi memastikan konfigurasi supaya tetap konsisten, dan compliance membandingkan actual state dengan desired state untuk mendeteksi penyimpangan. Nah, contohnya ketika VLAN 2010 dihapus dan hostname pada router ini diubah secara manual, maka compliance strip ini akan mendeteksi ketidaksesuaian dan menghasilkan status valid yang membuktikan terjadinya state drift. Seperti itu. Nah, ini sudah. Nah, mungkin cukup sekian video hands-on dari saya pada lab 13. Saya akhiri, terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.